Ini kenapa masih dipertahankan monyet satu ini sih? Enggak malikin nasi itu apa artinya? Turunin ini sih, menggonggong terus ini, ya Allah ya Karim. Nah gitu dong. Aturan main juga di sisi sudah jelas. Sude, yang mengabulkan doa berdasarkan Yohanes tadi itu siapa? Bapak, dah. Bukan Yesus kan? Aturan main ada dibikin. Tidak sah doa seseorang kalau tidak berdoa atas nama Yesus. Iya tahu. Orang Yahudi harus berdoa melalui Yesus. Maksudnya itu urusan mereka Yahudi. Sabar dulu. Kristus. Kamu nggak masuk di sini. Kau jangan merasa. Dengan agama Yahudi. Kamu jangan merasa. Justru kau itu siapa? Kau itu siapa? Saya pengikut Kristus. Dari mana kau mengatakan kau pengikut Kristus? Menjatuhkan lawan lagi kan? Dari mana kau mengatakan kau itu pengikut Kristus? Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Di mana Yesus mengatakan datang untuk kamu? Di mana? Gak ada hak bicara begitu. Ini betul. Yesus mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Ente siapa? Kok bisa dipercaya itu? Kok bisa minimal Anda yang percaya, tuyul. Anda yang harus percaya, bukan saya. Kutip 1 Korintus 8:6, Anda tidak percaya. Nah, itu aku harus tanya, roh apa yang merasuki Yesus? Kan begitu. Roh apa yang merasuki Paulus? Karena itu doktrin Paulus. Sementara Matius 15:24 itu pengakuan Yesus berdasarkan penyelidikan orang yang menuliskan buku Matius, meskipun yang menulisnya bukan Matius. Ayo. Sekarang saya tanya bisa Anda mengikuti Alkitab ya, tapi di sisi lain Anda menjatuhkan Alkitab juga. Pola pikir semacam apa itu ya? Lucu orang ini. Saya berbicara berdasarkan dalil. Ketika saya mengatakan, dengarkan saya makanya. Pakai otakmu makanya. Tadi saya mengatakan menjatuhkan lawan terus. Dengarkan saya. Pasang otakmu makanya. Kau jangan cuma menggunakan dogma. Tadi saya mengatakan, dengarkan saya, pakai otak mendengarkan. Jangan Anda cuma menggunakan mulut besar, pakai otak. Oke? Saya mengatakan tentang Yohanes, bukan Yohanes yang menulis kitab. Kutunjukkan dalilnya. Yohanes 21 nomor 24 25. Matius bukan juga murid Yesus yang menulis. Buktinya Matius 9 nomor 9. Data kan? Wajar kalau saya mengatakan itu. Anda kutip. Kenapa Anda kutip? Kalau saya kutip untuk menyadarkan ente. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan wewenang Anda. Kok bagaimana Bu? Memang bukan wewenang saya, tapi kita lagi sedang berdiskusi. Iya, la haula wala quwata illa billah. Atau tidak, believe it or not. Kok kata penok? Believe it or not. Kau minum aja kingkir, nanti ku kirimkan supaya kau tahu. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Anda sebagai pengikut Yesus tidak memiliki pengikut di luar Yahudi, ngerti ente? Ngerti? Sedangkan orang yang bertemu dengan Yesus aja dibilang sama Yesus itu adalah guguk, apalagi ente yang suka makan guguk. Kau bisa percaya itu? Dari mana Anda tahu itu? Itu tertulis dalam Matius 15. Dari baca Alkitab kan Anda tahu. Itu tertulis dari Matius 24 juga ada. Ayo. Kok bisa Anda percaya dengan ayat itu? Saya tidak mengatakan saya sedang percaya. Aku hantam juga nanti kau dengan sepatu di muka kau ya. Saya tidak mengatakan saya percaya. Saya mengatakan kepadamu itu Bibelmu mengatakan itu, tuyul. Aneh kali kau. Aneh kau ini. Apakah ketika saya membaca sebuah buku maka saya membacanya wajib saya percaya kepada buku itu? Kulempar juga pakai sepatu. Iya, kalau percaya jangan menjatuhkan kitab yang satu lagi. Apa sih ya? Saya membacakan, saya menjelaskan apa yang tertulis di kitabmu. Masih enakan Bang Kutu loh. Bang Kutu tidak menjatuhkan. Memang saya ini pelatih, saya pelatih prajurit. Jadi kalau prajuritnya dongo pasti kutampar pakai sepatu kalau sudah tuyul kayak kau. Udah dibilang, udah jelas-jelas dibilang Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Coba kau tunjukkan kepada saya Yesus mengaku, aku diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Ada dalilnya? Ke perpustakaan kan? Ke perpustakaan. Akal mau dilawan dengan dogma, bagaimana bisa? Tidak bisa kau lawan dogma yang kau bawa itu. Kau mau menghadapi orang yang menggunakan akal, nggak bisa.
Nggak cocok. Anda cocoknya di sekolah minggu. Anak-anak, mari duduk berbaris, tangan di atas dada, di depan dada, mari kita bernyanyi. Ikuti Bapak ya. Nah, itu cocok. Kamu cocok di situ. Tapi kalau di depan umum seperti ini, dogma itu tidak bisa kamu pakai dalam dunia diskusi. Ngerti kau? Anak-anak, mari kita mendekap tangan untuk memuji kepada Tuhan Yesus. Nah, itu cocok. Di sekolah minggu boleh. Tapi kalau di sini nggak bisa, Bung. Kamu harus melepaskan dogmamu. Kau bertanggung jawab. Ini loh, Bang Jumat. Kalau saya kutipkan nanti kisah para rasul 1 ayat 8 bahwa Injil itu harus berlaku seluruh dunia, nanti kamu bilang Lukas itu siapa? Silakan aja Anda beritakan Injil kepada seluruh dunia. Tapi Injil yang mana? Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan ke seluruh dunia? Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil yang mana? Waduh, apakah Yesus ini nggak ngerti ini Injil mulai dia Injil itu maksudnya Evangelium loh. Mulai dia bukan Injil menurut pengertian. Mulai ngaco lagi. Mulai ngaco. Tadi sudah bagus, mulai ngaco lagi. Apakah Yesus dengar. Di dalam Lukas 1 nomor 8 itu yang Yesus maksud Injil kan? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus mengenal Injil Lukas, Markus, Matius, Yohanes? Itu catatan mengenai kabar baik. Mama. Jangan bawa pahammu memahami istilah orang. Kalau kamu mengajarkan tentang dengar. Kalau Anda mengatakan evangelion, berarti itu berbicara mengenai Kaisar Agustus. Berarti apa yang kacau balau ya? Kacau balau karena ilmu minim. Tuyul diajarin juga. Markus 1 nomor 14, Yesus mengajarkan Injil Allah. Apakah Injil Allah dan Injil Lukas itu sama? Hei, apakah Injil Allah dan Injil Markus itu sama? Injil Markus maksudnya Injil yang diceritakan yang ditulis oleh Markus, bukan Markus. Sementara Yesus tidak mengajarkan Injil yang ditulis Markus. Itulah yang kau beritakan, Cahayu. La haula wala quwata illa billah. Dari situ aja sudah berbeda sudut pandang pengertian. Yesusnya yang menjadi patron kabar baik. Yesus saudara sude, bukan Injilmu yang menjadi patron. Jangan paksakan pahammu kepada saya. Yesusnya yang harus menjadi patron, bukan pahammu. Yesus mengajarkan Injil Allah. Sekarang saya tanya sama saudara, Injil Allah yang dimaksud Yesus itu, Injil Allah yang dimaksud Yesus itu yang mana? Dia sendiri bahwa dari Allah ada datang keselamatan, itulah Injil. Oke, baik. Saya ikutin iramamu nih yang tidak punya warna. Injil Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Baik, mari kita beritakan. Oke. Mari kita beritakan Injil Allah ini ke seluruh penjuru bumi. Apa kata Yesus tentang dirinya? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Jawab. Dia arsala, utusan rasul. Nah, dia rasul. Berarti kita diperintahkan untuk memberitakan ke dunia bahwa Yesus itu adalah rasul. Betul? Ya, betul. Oke, baik. Tepuk tangan. Udah selesai. Kok selesai? Loh, kan cuma rasul. Lucu. Tidak berhenti di situ. Apa? Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan lebih dari itu? Baca Wahyu 22 ayat 13. Wahyu. Kamu penyakitnya yang menjatuhkan ini kan penulis. Yesus ini mau dipercaya sebagai rasul atau mau dipercaya sebagai Tuhan? Dia itu nabi, utusan, rasul, semua diborong, anak Allah. Yesusnya yang harus mengatakan, bukan ente. Jangan kau ngaram bebas. Yesus. Saya tanya, Juma percaya enggak dengan ucapan Yesus Yohanes 10 ayat 36? Saya percaya. Baca. Yohanes berapa? 10 ayat 36. Yohanes 10 nomor 36. Ya, saya percaya, betul. Tapi ingat, ulangi membaca dari 34. Coba baca. Nanti baca juga Markus 14 ayat 6. Tunggu. Anda mundur di 34-nya. Anda yang baca. Saya baca 36-nya, Anda baca 34-nya. 34 dan 35 Anda baca, saya 36-nya. Ayo, silakan. Anda dulu, karena 34 dulu baru sampai ke 36. Silakan. Ayo.
Ayo. Hayo, 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 hayo. Baca 1, 2, 3. Malah ke perpustakaan kucluk. Disuruh baca malah lari ke perpustakaan. Kaget kamu, kaget. Ternyata yang saya hadapi ini pendetanya pendeta. Kaget. Sadar kau? Sadar? Sok kali. Sadar. Mampus. Oh, ternyata di 34-nya, 35-nya rontok lah 36-nya. Ditertawakan orang ente. Aduh, parah kali orang ini. Makanya mendengarkan, Bung, saya suara keras itu untuk mendidik, ya, untuk menggembleng roh yang masuk ke dalam tubuhmu itu. Karena hanya roh jahat yang mengajarkan orang mempraktikkan seperti yang dipraktikkan oleh siapa? Orang gila yang bisa ada di bacakan 3435-nya. Ya justru itu tugasmu. Silakan. Yaudah, ini saya bacakan. Ya, silakan. Ke perpustakaan lagi dia. Gimana ceritanya ini? Bang Andi. Bang Andi punya daun sirih nggak? Adanya daun singkong gua. Daun sirih ada nggak? Daun singkong aja. Rendam air, kasih garam sedikit. Ya. Bang, Anda mau baca kami gak dengar. Kok nggak dengar? Ya lu Iya, ada kamu Google. Gua pakai Dupais 1 yang nggak bisa kebaca, bro. Nggak dengar kami mau ngomong Katanya apa. tadi saya suruh bacakan Yohanes 10 ayat 34 35. Iya, kami gak dengar. Sebaiknya kau siapkan Bible yang Coba. berbentuk. Bang Sugi Pak De, bacakan. Bang ngerokok Sugi, Pak De kan lalu Pak De bacakan. peringatan Pak De. Kalau kamu masuk ke aplikasi lain, suaramu nggak dengar, bos. Makanya Bible itu ada di kepala gitu loh. Ya udah, Bukankah makanya Bang ada Sugi tertulis di bacakan. dalam Bang kitab Sugi. Taurat kamu? Dengar. Bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Jikalau kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Tuh bunyinya. Ya. Nih ya, saya Islam Terus. udah hafal Bible, kamu nggak hafal gimana? Sekarang ayat 36-nya. Apa? Musa juga Coba, disebut Bang. Elohim. Ayo. Bang Sugi baca. Katanya suara saya tadi nggak terdengar. Aduh, kok dihapus? Pak Dela tadi tuh gara-gara smoking Bang Juma kena lagi. Atau siapa yang bisa baca? Orang kena bacain, ST bacain. Aku lagi ngerekam Bang Andi. Oh, apa dibacain, bro? Gua bantu lo. Yohanes Apa? 10 ayat 36. Oh, yang Yang tadi Bang Juma bilang harus dibaca ayat 34 35-nya. ya apa? Gua bacainnya 36 ya. Sorry. Gua bantu kalau gua orang baik, bro. Yang penting kau baik juga. 36-nya lah, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Maksudnya apa, bro? Nah itu percaya enggak kalian itu? Percaya enggak cuma Enggak lah, enggak ada percaya di sini. Ini baru terjemahan ini. Nah itulah. Kenapa saya juga enggak? Boleh Anda dengarkan saya kan Anda bertanya, boleh ya? Allah itu enggak punya. Yesus dengerin. aku anak Allah. Allah itu enggak punya anak. Nah itu kan iman sekalian. Ya, Allah itu enggak ada di Bibelmu. Allah itu enggak ada di Bibelmu. Nah itu lagi. Ya iya memang. Allah enggak punya anak. Maksudnya itu Elohim. Oh ya udah Elohim aja ya. Oke. Nah, Yesus anak Elohim. Nah, Oke, udah Elohim, ya. stop dulu. Ya, Yesus anak Elohim, anak angkat, anak kandung atau anak apa? Jangan sampai lari ke situ. Pokoknya Nah, katanya anak Elohim. Gimana sih lu? Data yang lu bawa gue nanyain. Saya ulang lagi. Bro. Saya ulang lagi ya. Yesus ini anak Elohim, anak kandung, anak angkat, anak tetangga,
Anak tiri atau anak apa? Kenapa bertanya begitu? Lah, anak apa maksudnya? Itu namanya Anda lagi menguji Yesus. Lah, ini anak yang mengatakan Yesus anak Elohim. Ya gua tanya lah. Tanyalah kepada Yesus. Yesus udah nggak ada. Loh. Jadi jangan bertanya yang macam-macam lagi. Lah, dari mana kau percaya? Kakak, boleh minta waktunya sebentar? Sekarang gue 4 jutaan lah. Selama gue bisa achieve goal tabungan gue dan gue bisa dapetin apa yang gue mau, gue udah ngerasa gue hemat. Jadi untuk tiket pesawat, gue subscribe ke salah satu airline sehingga gue bisa dapat tiket pesawat lebih murah. Dan untuk akomodasi, gue juga akan check out di mode incognito sehingga gue bisa dapat harga 10-15% lebih murah. Gue pakai Flip sih buat bayar pakai kris, transfer sama top up di wallet sih. Simpel banget sih, jadi buka aplikasi Flip, terus klik icon e-wallet, masukin nomor e-wallet yang kalian mau, terus masukin nominalnya, udah deh, selesai. Yuk, transaksi pakai Flip sekarang. Itulah panggilan pengganti untuk nama Allah Israel, nama Elohim Oke, Israel. sekarang santai ya bro, lu jangan marah-marah sama gue santai nih. Enggak ada yang marah, enggak ada yang marah. Oke. Kalian yang pokrol bambu. Enggak, sekarang yang mana yang kau sembah, Elohim atau Yesus? Karena Yesus merintahkan Loh, kok karena? harus berdoa kepada Dia, berarti kita Tolonglah harus jujur menyembah Yesus. abang, jangan kecewakan aku bang. Dengar omongan orang. Ya sekarang pertanyaannya, yang mana kau sembah, Elohim atau Yesus? Dua-duanya karena Yesus memerintahkan harus berdoa kepada Yesus. Oke, baik. Artinya sembahan Berarti kamu saya harus dua. menyembah Yesus. Berarti sembahan Anda itu dua, betul? Mau 2 mau 100 kek orang Yesus memerintahkan. Ya, dua aja lah, jangan 100, dua aja Mau udah. 1000 juga boleh, enggak apa-apa. Yang mana nih, 1000 apa dua nih? 2, dia bilang Ya udah dua cukup. Kita tanda tangan ya dua ya sembahanmu ya. Jangan Oke. memaksa orang. Pokoknya Ya udah sembah nggak itu maksa. Kau tinggal jujur sembahan saya dua cukup. Oke. Udah. Ya udah selesai kalau sembahanmu dua. Jadi apa yang mau tanyakan lagi? Ya enggak, ya santai dulu. Silakan Pak De. Ya itu Kenapa Pak De? diaktifkan dulu, terus baru disetel iklan. Oh, Pak De ngomong siapa itu? Jadi kalau sembahanmu dua ya oke. Ya udah. Jadi apa yang mau dibahas? Apa yang ditanya? Kalau Elohim sama Yesus itu sama atau beda ya? Keyakinan kami itu adalah satu kesatuan, satu hati. Saya nggak biasa. Pertanyaannya gini, bukan begitu. Dengerin baik-baik. Yesus dan Elohim itu sama atau berbeda? Berbeda tapi satu kesatuan. Berbeda. Tapi disatukan. Tunggal kan mengajarkan itu. Elohim, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Pinter. Kan? Jadi ketiga-tiganya berbeda. Berbeda tapi satu kesatuan ehad. Satu Ehad itu artinya apa? Esa. Esa artinya apa? Ya Esa udah. Ya Esa artinya apa? Jangan bawa lari ke bilangan matematika. Jangan dimatematika-kan. Ya kan cuma nanya bang. Abang ini kok ditanya susah amat sih? Esa. Sudah. Coba misalnya sila Pancasila ya pertama ketuhanan yang maha esa. Esa artinya apa di situ? Esa udah. Artinya apa esa? Esa ya udah Esa. Artinya apa? Loh kok artinya lagi? Esa. Iya artinya apa esa bro? Maha Tuhan. Apa lagi? Ya udah, Bang Juma udah diakui sembahnya ada dua. Yesus dan Elohim. Namanya Udah. Kristen kan 3. Nambah lagi 3. 3 wajib 3, nggak bisa Kalian satu. kok memaksa orang sesuai keinginan Anda ya? Aneh. Bukan memaksa orang, itu fakta kok. Loh. Loh. Itu tertulis di Alkitab, tinggal Anda percaya atau tidak. Iya, Itu aja maka sebenarnya. iya, saya percaya Tuhanmu 3, kok jadi masalah sih? Ribet Belum sekali tentu Anda. tiga. Loh, Yesus Tuhan kan? ngerti nggak ada kata Tuhan dan Allah? Nah, itu 3 pribadi. Udah 3 Ya, udah. pribadi. Nah, berarti Tuhanmu 3 pribadi kan?
yang bilang tadi, Anda tadi bilang Tuhan 3. Siapa yang bilang Tuhan 3? Saya tanya, Tuhanmu 3 pribadi kan? Anda tidak ngerti istilah Tuhan. Saya ulang Tuhan itu lagi, Lord. Tuhanmu Lord. 3 pribadi kan? Anda tahu nggak lo Tuhan di Kristen? Nggak usah pakai, jangan pakai cara-cara Paulus nipu di sini. Saya tanya, Tuhanmu 3 pribadi kan? Tuhan sudah Kalau 3 pribadi itu ada berapa namanya? 3 esensi. Jangan berarti memaksa orang sesuai pola pikir Anda. Pertanyaan saya sederhana loh, Tuhanmu 3 pribadi kan? Anda sendiri tidak tahu terminologi Tuhan di Kristen. Tuhan Anda 3 pribadi kan? Tuhan dalam Kristen apa? Dari kata apa? Tuhan Anda 3 pribadi kan? Tuhan dari kata apa? Tuhan Anda 3 pribadi Tuhan kan? dari kata apa di Kristen? Pribadi dalam keesaan. 3 pribadi dalam keesaan. Esa itu artinya apa? Anda sendiri tidak bisa menjawab Tuhan dari kata apa di? Nggak usah terlalu banyak cakap kan? Anda masih besar mengenai tapi tidak ada Tuhan sudah otak gitu, menuduh. ya. Anda dapat memahami pribadi dan karya Allah Tritunggal itu melalui Alkitab. Tuhanmu itu 3 pribadi kan? Julian lagi, lanjut Julian sama Benjema. Iya, Supaya diam dulu. Silakan Julian. Tuhanmu 3 pribadi kan? Iya kan? Iya dong. Iya kan? Apa bedanya dengan Trimurti? Para pemirsa, inilah waktu Indonesia belanja. Nikmati bebas ongkir dan diskon 100.000. Ada juga beragam produk flash sale hingga 95%. Temukan di aplikasi Tokopedia dan TikTok. Pak, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak, Roh Kudus bukan Yesus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda satu sama lain. Iya. Iya kan? Benar Sekarang kan? saya bikin apanya perbandingannya dengan Daniel 7, 13, 14. Bahkan di surga pun Tuhanmu masih 3 pribadi, betul? Coba baca Daniel 7, 13. Jangan bawa kitabnya orang. Di kitabnya orang tidak ada Trinitas, tidak ada Trikwek-kwek, nggak ada. Jangan campur Mazmur adukan. 33 ayat 6 Trinitas. Jangan campur adukan agama Yahudi dengan agama kalian. Mazmur 33 ayat 6 Tidak ada Trinitas. hubungannya kemudian agama orang dengan agamamu. Orang Yahudi Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu aja yang perlu kamu paham. Nah makanya Anda tidak mengimani itu. Anda tidak jangan bawa-bawa itu. Ini kami sedang mengungkapkan data dalil yang ada di dalam kitab yang Anda Makanya gunakan. baca Mazmur 33 ayat 6 bahwa itu Tritunggal. Di mana ada Tritunggal di dalam kitabnya orang Yahudi? Baca Mazmur 33 ayat 6. Ayo coba kamu baca ke saya. Masa jauh-jauh Bang. Tadi saya katanya nggak kedengaran. Coba, Bang Sugi baca. baca. Saya nggak katanya nggak kedengaran suara saya. Iya, kamu baca. Karena saya harus mesti keluar dulu. Berarti Anda tidak menguasai dong kalau begitu. Saya kan nggak harus hafal dia. Kan saya ingat semua kunci-kunci ayatnya. Jadi ketika saya mau saya baca. Apa yang Anda bilang tadi? Mazmur berapa? Mazmur 33. Ayat 6. Oleh firman Tuhan telah dijadikan oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Apa? Kenapa tentara? Tentara Di apa? situ ada 3 istilah. Firman, Tuhan, dan napas. Napas itu di dalam apanya itu adalah roh. Aduh, mulut. Kamu tidak bawa mulutnya? Mulut. Di situ juga ada istilah mulut. Emang iya? Berarti ada berapa? Berarti ada berapa? Identitas ada Firman, Tuhan, napas, mulut. Ikut lagi satu, tentara. Tentara juga Tuhan. itu tentaranya. Apa? Mana mungkin ada napas, mana mungkin ada kemudian firman kalau tak ada mulut. Berarti 4. Ada saja. Otak kau itu gimana sih kau itu? Ganda pandaian bawa Sekarang kitabnya. baca Daniel 7, 13, 14. Lari kemana-mana orang ini. Loh, karena itu dasar Yesus dihukum. Bukan. Dasarnya otak kau itu Kristen itu makhluk yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Itu dasarnya. Sampai kau kemana-mana ngambil pembenaran. Santun bicara. Kamu itu kesana kemari mengambil pembenaran akibat daripada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Atau siapa itu yang datang mengaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Siapa itu yang bersuara kayak gitu ke Paulus?
nangis. Lari sih. Masalahnya anak. Iya lari takut. Nah, ayo, saudara Julian, siapa itu yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Sudah ya tadi. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Buka Alkitab pada awal aja udah ada itu namanya Tritunggal. Pandai kali kau ngomong. Itu kitabnya orang kau artikan seenak perut kamu. Kitabnya Yahudi yang ngerti yang Buka aja Kejadian 1. itu Yahudi punya kitab. Dia yang mengerti original teksnya, tidak memahami Trinitas, trikwek-kwek. Ente yang hanya umat terjemahan yang hidup 2000 tahun setelahnya, seenak perut Anda menggunakan dalil itu untuk menjadikan Tuhanmu yang dari Roma itu menjadi 3 adalah 1. Gimana sih? Ayolah, kita bahas aja dulu. Yang membuat kalian jadi Kristen itu kan gara-gara makhluk yang datang kepada Paulus. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Udah gitu aja simpel. Lele. Itu kitabnya agama Yahudi, Bung. Yang punya kitab agama Yahudi. Lalu siapa punya kitab itu?